Ya, good. Jadi semangat dulu ya pagi-pagi. Oke, mari kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan membaca visi misi dari SCT Aletheia. Mari kita berdiri. Kita tunggu wayangnya dulu keluar ya. Visi misi STT Aletheia. Visi menjadi lembaga pendidikan teologia yang mengembangkan studi biblika dan teologi reform yang unggul dalam bidang pengembalaan dan menjadi rujukan bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen di Indonesia pada tahun 2022. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kependetaan dengan memberikan tekanan pada teori dan praksis pengembalaan yang biblikal dan berwawasan reform. 2. Menyelenggarakan penelitian teologi tentang teori dan praksis pengembalaan yang biblikal berwawasan reform yang relevan dalam konteks pelayanan di Indonesia. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk pengembalaan dan pemberdayaan lembaga gereja dan lembaga Kristen di Indonesia. Mari dengan tetap berdiri kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil saat itu. Mari kita bacakan votum dan salam secara bertanggapan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertaimu dan menyertaimu juga. Mari di awal ibadah ini kita muliakan, kita puji Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena pengorbanannya Dia dianugerahkan nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut semua yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi. Nama Yesus termulia. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setiap saat, setiap waktu, kita perlu senantiasa diperbaharui di dalam Kristus. Hati kita perlu senantiasa dimurnikan, disucikan, dibasuh oleh air hidup yang menyucikan diri kita dari segala pelanggaran. Mari kita menyanyikan lagu Spirit of the Living God. Roh Kudus yang senantiasa membentuk kita, membasuh. Spirit. Ya Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu,
dan kami tidak taat kepada jalan-jalan-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu datang kepadamu hari ini, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Ya Tuhan Allah kami, padamu ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap-Mu dan tidak mendengarkan suara-Mu, sehingga kami pun mengalami kesulitan dan permasalahan. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, dengarkanlah doa permohonan hamba-Mu ini, dan sinarilah kami dari tempat kudus-Mu. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Demi Kristus Juru Selamat dan Perantara kami. Amin. Berita anugerah diambil dari Yeskiel 36 ayat 25 sampai 26. Dengarkanlah firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita telah ditahirkan dengan air yang jernih, air hidup yang menyucikan roh dan batin kita. Dan marilah kita senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Kita baca bersama-sama petunjuk hidup baru dari 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Dari petunjuk hidup baru ini memberikan kita suatu keyakinan, semangat ketika kita memasuki bulan Oktober dan tentunya sebagai kaum Protestan. Bulan Oktober adalah suatu bulan yang sangat khusus, di mana kita akan bersama-sama juga memperingati atau merayakan Hari Reformasi. Dan dalam reformasi itulah kita diberikan suatu keyakinan untuk terus bertahan walaupun zaman ini makin lama makin hitam, walaupun zaman ini makin lama makin serong, tetapi kita harus tetap berdiri dan tetap lurus. Oleh sebab itu, tepatlah kalau kita bersama-sama menyanyikan him reformasi, yaitu A Mighty Fortress is Our God. Allah jadi benteng kuku. Meski banyak susah
Mari bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita yang percaya mengaku bersama-sama demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali. Dan marilah kita menyatukan hati kita untuk berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang, ya Tuhan, dengan segala permohonan kami yang kami naikkan kepadamu, ya Tuhan. Bapa, saat ini kami terus berdoa untuk pandemi COVID-19 secara khusus di Indonesia ini, ya Tuhan. Kami bersyukur angka-angka mulai melandai, tetapi Tuhan kami tidak boleh lalai. Kami tetap harus siap siaga untuk tetap menjaga protokol kesehatan kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada, ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga berikan, tambahkan kesadaran di seluruh lapisan masyarakat dan rakyat Indonesia tentang pentingnya untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan ini, ya Tuhan. Sehingga dengan demikian rakyat kami boleh bahu-membahu bekerja sama dengan pemerintah yang juga tidak henti-hentinya, tidak turun semangat mereka untuk menanggulangi melebarnya pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Bapak, tolonglah segenap pemerintah dan rakyat Indonesia untuk benar-benar serius dan juga berusaha untuk menekan angka-angka yang terus berkembang di masyarakat ini, supaya COVID-19 hari demi hari boleh semakin ditanggulangi, boleh semakin turun, sehingga masyarakat Indonesia boleh hidup lebih sehat, ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di seluruh Indonesia. Kayaknya mereka pun Engkau berkati, Engkau tolong supaya mereka tetap berkiprah di tengah-tengah kesulitan masa pandemi ini, Tuhan. Mereka terus boleh melayani Engkau, mereka perlu terus melayani sesama kami, dan juga gerejamu boleh terus mengabarkan Injil dan mengabarkan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada umat manusia demi keselamatan mereka, ya Tuhan. Dan kiranya Injilmu boleh terus disebarluaskan, dan setiap gerejamu boleh siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, untuk mengabarkan Injil ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Perantara kami. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Duri. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang di Auditorium Sola Gracia dan Bapak Ibu yang ada di Zoom. Ada Pak Sia ya, Pak Amos, Pak Dia, Pak Darwis, Pak Krisna, Pak Geri, Pak Adi, Pak Dwi, Pak Eko, Pak Antoni, dan Pak Suwandi, ada Hendra, ada Bu Wisda, Bu Ida, Bu Ria, Pak Bildat, Pak Dodi ya, dan Bu Meyin. Nah, biar teman-teman juga yang di sini tahu kita ibadahnya bareng-bareng teman-teman yang di di awan maksudnya ya, coba aja. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan waktu perenungan kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara,
Tema besar kita itu Dare to be a Spiritual Shepherd. Saya pagi ini ingin mengajak kita lebih sedikit reflektif. Kita sudah terbiasa deklaratif ya, Dare to be a Spiritual Shepherd, deklaratif banget, dan cukup sering deskriptif gitu ya. Jadi dikasih tahu spiritual shepherd itu gini gini gini. Pagi ini saya ingin ajak kita sedikit lebih reflektif. Ready to be a spiritual shepherd. Tapi really kita ready? Jadi bukan persoalan berani-berani doang, tapi ready enggak? Kan gitu. Bisa aja saya ngomong saya berani begitu kan, tapi ketika sungguh terjadi, ready enggak pertanyaannya? Nah, itu yang kita mau sedikit renungkan lebih keras mungkin hari ini. Kan hari-hari ini kalau kalian yang suka main TikTok ya, macam-macam challenge ya, berani nggak? Berani. Suruh praktekin nggak? Gitu, nggak ready rupanya. Bisa bantu saya slide berikutnya? Ada yang tahu ini apa nggak? Yang di auditorium, ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangannya? Tahu semua ya, luar biasa. Yang di Zoom tahu ya? Boleh ditulis juga kalau pengen komentar, saya bisa bacakan ke teman-teman di sini. Itu apa? Ada yang pengen daftar ini nggak? Hah, kenapa enggak? Kenapa enggak? Viral loh, terkenal loh, kenapa enggak? Ada yang mau komentar enggak? Mahasiswanya ketawa-ketawa tahu gitu ya. Kita dosennya nggak tahu apa ini gitu kan ya. Ini Squid Game itu satu serial TV tampil 3 hari di Netflix langsung peringkat 3 tertinggi gitu ya. Langsung semua dikebut dia paling tinggi. Nah, ada banyak hal yang bisa kita renungkan dari sini, terlepas daripada kekejaman dan sebagainya yang ditampilkan di situ. Saya ingin katakan, itulah hidup kita hari ini. Film ini menampilkan ketidakadilan, menampilkan bagaimana orang itu ingin cari jalan instan menyelesaikan masalahnya. Kan ceritanya ada 456 orang ini bangkrut semua kan, kena hutang dan sebagainya. Ditawari ikut game. Ikut games ini kalau menang dapat 40 sekian miliar gitu kan, wah itu senang. Tapi mereka nggak sadar waktu ikut. Kalau mereka gagal, gamenya game anak-anak aja sederhana. Mereka akan dibunuh gitu ya. Dunia kita yang kita hidupi teman-teman, yang di luar pagar Aletheia ini kayak begitu. Penuh ketidakadilan. Jemaat-jemaat yang nanti kita layani itu kayak begitu-begitu. Merindukan sesuatu yang instan. Gak penat dengan banyak hal. Kita bingung mikir ibadah online, onsite kan ya. Jemaat kita bingung mikirin hari ini mau makan apa. Pertanyaannya sekarang, ready nggak kita jadi gembalanya mereka? Kan itu kita perlu pikir keras kan gitu ya. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak kita membaca dari teks Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Saya sudah sangat tertarik kepada tokoh ini sangat lama ya, Filipus dan juga Sida-Sida. Saya memang punya ketertarikan khusus kepada tokoh-tokoh terpinggirkan gitu ya, termasuk Sida-Sida udah cukup lama. Saya juga bingung mau pilih tokoh Sida-Sida atau Filipus. Satu lagi ini kita akan lihat Filipus. Saya akan bacakan ayat 26, teman-teman yang di auditorium maupun di Zoom bisa bacakan 27 demikian sampai 40. Ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaan-Nya berhubungan hukumnya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari dunia.
Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Yang berkata Injil Yesus. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Tuhan tiba-tiba menurunkan Filipus dan sida-sida itu tidak banyak meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod, berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Teman-teman yang di Zoom kayaknya seru ya, diskusi nggak sempat nonton atau apa karena sibuk kuliah. Puji Tuhan ya, kalau sibuk kuliah daripada nonton. Itulah harapannya sebenarnya kan. Nah, melalui teks ini kita akan coba lihat sedikit Bapak Ibu ya. Ini rangkaian pelayanan Filipus dimulai dari pasal 8. Kita tahu deskripsi pelayanan gereja mula-mula. Kalau kita lihat di 1 ayat 8 itu ada pelayanan ke ujung bumi. Kalau kita lihat beberapa teks Bapak Ibu, rupa-rupanya orang kuno itu menyebut Ethiopia atau tempat di Afrika itu ujung bumi. Jadi mungkin ini sedikit gambaran bahwa pelayanan ke ujung bumi itu sudah dimulai di sini. Ketika Filipus mendekati berbicara kepada sida-sida itu. Menariknya, fokusnya ada pada pribadi yang unik, yaitu sida-sida dari Ethiopia. Kita pagi ini nggak akan lihat banyak sida-sidanya, tapi kita akan lihat Filipus. Nah, perenungan kita akan dituntun oleh 3 scenes, 3 episode. Teman-teman terbiasa pendekatan sinematik ya, akan terbiasa melihat ini. Kita akan melihat 3 scene di dalam teks ini. Yang pertama, mari kita pikirkan di scene yang pertama, ready to serve. Sungguh kita ready to serve. Ayat 26 berkata, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Keterangannya itu enggak enak Bapak Ibu. Jalan itu jalan yang sunyi. Kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan ayat 1, Filipus melayani di tempat yang ramai terus. Di kota, ketemu orang, terkenal, bertengkar, tapi juga akhirnya menang gitu kan ya. Di tengah pelayanan yang memuncak begitu, Filipus dimutasi sama Tuhan ya. Rupanya teologi mutasi mungkin kalau ada yang mau deskripsi bisa juga di sini ya. Tuhan yang mutasi Filipus ini, nggak bisa tawar-tawar. Filipus cukup di sini pergi ke sana, jalan yang sepi. Wah, dimutasi sama Tuhan nggak bisa apa-apa. Iya Tuhan, jalan. Ini bisa tanya loh kita. Teman-teman yang pelayanan udah di gereja besar gitu ya, teman-teman S2 besok dapat surat dari sinodenya atau apa, pergi ke satu kampung gimana tuh? Ini perasaannya Filipus mungkin ya. Pergi ke jalan itu, keterangannya jelas, jalan itu sepi. Jalan sepi bukan kayak hari ini Bapak Ibu teman-teman, itu tempat berbahaya, tempat yang mengerikan begitu kan ya. Nah, kita mau melihat panggilan semacam ini kalau dalam catatan Alkitab itu cukup membingungkan, muncul banyak bagian Alkitab. Teman-teman bisa lihat ayat-ayat itu, nanti diteliti lebih lanjut. Panggilan semacam ini, kamu disuruh pergi mendadak, begitu membingungkan banyak orang dalam kitab suci. Nabi sebesar apapun punya sedikit kebingungan ketika dipanggilnya demikian. Oleh karena itu, dalam kisah-kisah kitab suci itu, untuk merespon panggilan yang demikian, memerlukan iman yang besar. Memerlukan iman. Persoalan kita ready nggak untuk serve Allah itu persoalan iman rupa-rupanya. Bukan semata-mata kesiapan skill kita dan sebagainya. Coba kita tempatkan diri kita menjadi Filipus. Bagaimana jika kita mendapat panggilan serupa hari ini, sekarang ini? Selesai ini Pak Agung maju pengumuman. Berkat, besok ya, cuti dulu pelayanan di Papua ya. Gimana berkat? Enak aja Pak. Saya kan pengen lulusnya tepat waktu, gitu ya, dan sebagainya. Dare to be a spiritual shepherd. Pertanyaannya ready nggak?
Gitu ya. Saya waktu menyiapkan ini terikat pada satu tokoh loh. Tokoh sebesar Petrus saja perlu diingatkan dengan ada kisah di teks-teks kuno beberapa menceritakan Petrus itu kematiannya, bagaimana Tuhan memanggil dia kembali ya. Dia mau keluar dari kota Roma, Tuhan panggil dia, Petrus kembali, pilih jalan itu, jalan yang gelap, yang sunyi, yang berat itu. Nah, dikisahkan dia mati, akhirnya disalib begitu kan. Salibnya terbalik katanya, kata kisah itu, teks kuno itu. Nah, pertanyaannya teman-teman, saya ingin ajak kita refleksi. Ready nggak kita? Kalau kita ngomong ready, really? Kita ready to serve the Lord? Really kita ready menjadi spiritual shepherd yang ditempatkan kapan aja, di mana aja, bagaimana aja? Yes, Lord gitu, oke. Yang kedua, kita mau lihat scene yang kedua ditampilkan oleh ini adalah, ini typo. Saya aware-nya tadi pagi waktu lihat lagi slide saya, mestinya ready to pastor. Sungguhkah kita sudah ready untuk menjadi seorang spiritual shepherd, pastoring God's people? Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dia tanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, gimana saya bisa ngerti kan ya, kalau tidak ada yang membimbing aku. Lalu Filipus itu naik dan menceritakan itu. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan teman-teman. Bagaimana sebenarnya Filipus melayani Sida-Sida tersebut? Kemudian konten pelayanannya itu apa? Kalau kita lihat tabel ini, teman-teman, baik yang ada di Zoom ataupun yang di sini, kita menarik membandingkan pelayanan Tuhan Yesus ketika dia bangkit dengan pelayanan Filipus di sini. Cukup banyak kemiripan. Ada 1-2 perbedaan jelas, tapi ada banyak kemiripan. Apalagi kalau memang benar Kisah Rasul 21 itu menegaskan Lukas atau penulis Kisah Rasul itu kenal Filipus. Ini tambah menguatkan lagi. Cukup mirip. Lukas 24:15 bercerita Tuhan Yesus itu kan mulai perjalanan, kemudian buka percakapan, bertanya, menjelaskan kitab suci. Kontennya adalah pribadi Yesus sendiri. 2 orang itu minta tinggal, ayo tinggal dong, kan gitu. Tapi Tuhan Yesus akhirnya pergi. Sama, Filipus juga datang ke tempat yang sepi itu, kemudian mulai percakapan, bertanya, ngerti nggak, menjelaskan kitab suci, menuntut pribadi Yesus. Dia diminta, ayo ikut ya, enggak, pergi. Rupa-rupanya kita tahu melayani itu pola itu juga ditunjukkan melalui teks ini, bukan hanya konten tapi juga bagaimana cara kita menyerupai, meneladani Kristus dalam pelayanan. Itu yang diteladankan oleh Filipus. Dia melihat cara Tuhan Yesus itu mendekati orang dan sebagainya. Itu menginspirasi dia. Siapa sih Sida-Sida ini secara singkat? Kalau kita perhatikan dunia kuno ya, Sida-Sida itu masuk kategori bukan pria, bukan wanita ya. Jadi kalau kita ada visionomik zaman dulu itu dia itu kategori yang aneh. Tergantung cara dia mengkebiri. Nah teman-teman yang kapan-kapan kita boleh baca teks kuno, minimal ada 3-4 cara mengkebiri orang zaman kuno. Tergantung tujuannya, begitu ya. Tapi paling tidak dia tidak punya ambisi untuk meneruskan sesuatu, nggak bisa punya keturunan. Mau usaha apa? Ya usaha untuk dia hidup makan hari ini, tidak kepikiran akan bangun dinasti, akan apa, nggak bisa. Orang yang dalam ketertekanan seperti itu. Betul dia kaya karena dia itu bendahara. Kenapa? Punya scroll Yesaya itu bukan barang yang murah, itu gede banget ya, itu mahal. Tapi apalah artinya itu? Meskipun dia itu beribadah di Yerusalem, dia tidak bisa jadi orang Yahudi. Tidak bisa jadi orang proselit. Ulangan 23 menegaskan, orang yang dikebiri tidak bisa masuk jadi orang Israel. Dia punya ketetapan hati yang teguh, karena perjalanan dari tempatnya dia ke Yerusalem perlu 2 bulan. Filipus menjumpai orang semacam itu. Pertanyaannya, dia ready nggak pastoring orang yang pergumulannya semacam itu? Seperti kalau kita ketemu jemaat-jemaat kita yang mungkin stresnya seperti orang yang ikut Squid Game itu. Apa sih yang dibicarakan atau apa sih yang dipikirkan oleh Sida-Sida kalau kita berimajinasi sedikit ketika membaca teks ini? Ayat 32 kan ngomong gini, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian.
Seperti anak domba yang teluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsung hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Kira-kira dia dalam kondisi demikian baca teks itu, apa pikiran sida-sida ini? Berat ya, mengalami ini. Kayak saya. Teman-teman lihat kata dihancurkan itu salah satu kata yang cukup banyak muncul di teks kuno tentang teknik mengkebiri orang. Saya dihancurkan demikian seperti domba yang ada di kisah itu. Siapa yang akan menceritakan asal-usul saya? Saya nggak akan punya keturunan. Kemudian dalam keadaan semacam ini, kita tidak heran dia bertanya kepada Filipus, tentang siapakah orang ini? Apakah dia menceritakan orang lain atau dia bercerita tentang dirinya sendiri? Dia bukan semata-mata tertarik pada informasi di dalam teks itu, tapi dia tertarik kepada pribadi di dalam teks itu. Karena dia bisa relate dengan dirinya. Dia bisa relate dengan pergumulannya. Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Filipus bukan hanya meniru pola Yesus melayani, tapi konten pelayanannya itu tentang Yesus. Dia mempertemukan pribadi yang hancur itu dengan pribadi yang dapat memulihkannya. Dia mempertemukan Allah kepada. Mari kita tanya diri kita lagi, teman-teman. Are you really ready to pastor? Atau sungguhkah kita really menjadi spiritual shepherd? Orang-orang yang hancur yang akan kita temui nanti di jemaat, yang punya persoalan ini itu. Mari kita sambil menyiapkan diri kita dua hal tadi. Lihat bagaimana Yesus melayani. Jadikan itu pattern bagi kita. Jadikan itu pola bagi kita. Bagaimana Yesus mendekati orang. Bagaimana Yesus memperlakukan orang yang paling hina sekalipun. Bagaimana Tuhan Yesus melihat orang yang dijauhi masyarakat. Dan mari kita melatih sejak sekarang. Mungkin pemberitaan kita, percakapan kita adalah memperkenalkan pribadi Yesus di dalam proses pelayanan kita. Saya ingat seorang ini ya. Saya nggak tahu. Pak Linus mungkin tahu, tapi mungkin juga enggak ya. Ini pendeta yang membuat keluarga saya, papa mama saya akhirnya memutuskan diri untuk percaya. Dia pendeta sederhana di kampung kecil, mungkin yang orang Kalbar pun nggak tahu kampung saya di mana, mungkin kecuali Timoti ya. Cukup dekatnya cukup, maksudnya itu lumayan ya, mungkin 1 harian kalau dari tempat Timoti ke kampung saya tinggal dulu itu. Banyak hal dia lakukan. Dia bercerita tentang Yesus, menghidupi Yesus. Oh enggak? Bapak Ibu, teman-teman. Papa saya itu pernah, saya nggak tahu kenapa, karena saya di Aletheia seperti kalian. Dalam bisnis itu sempat sulit, bangkrut, bank juga nggak bisa gimana waktu itu ya. Tanpa ditanya, tanpa apa, pendeta ini ya, jual sepeda motor dia satu-satunya, bawa uang itu ke rumah, pakai Pak. Dia gimana? Jalan kaki pelayanan. Papa mama saya nggak tahu loh. Dan dia nggak bercerita, saya jual ini loh ya untuk enggak. Akhirnya papa saya tahu, baru tanya, kenapa itu dilakukan? Itulah pelayanan. Kalau kita tanya diri kita, ready-kah kita menggembalakan? Mungkin ready nggak kita berkorban seperti Yesus? Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Bagi pendeta ini hanya memberikan motor lebih gampang jauh gitu kan ya. Tapi pertanyaannya, kita ready nggak hari ini? Apa yang paling berharga di kita hari ini? Laptop kita kah? Atau apakah? Ready nggak hari ini kita kehilangan itu demi orang yang Tuhan siapkan untuk kita layani? Jadi mungkin kita tidak hanya berpikir, oke, saya berani, tapi juga mungkin perlu tanyakan, saya siap enggak untuk melayani. Sin ketiga, teman-teman, ready to live.
Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihat lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kena mutasi lagi ya. Ini pelayanan mungkin berapa jam kena mutasi sudah ya. Waduh, kalau hari ini sudah jelek namanya dia. Ini pendeta baru jemaat berapa lama udah ini. Tapi saya ingin melalui scene ketiga ini, kita berpikir begini loh Bapak Ibu. Siapkah kita dilupakan orang dalam pelayanan kita? Siap nggak? Kita perlu jelas perbedaan antara mengabaikan jemaat dan siap dilupakan. Saya nggak bilang kita mengabaikan jemaat loh ya, enggak. Tapi kalau kita berkata, saya dare to be a spiritual shepherd, saya tanya, kamu ready nggak dilupain orang? Orang nggak ingat sama kamu. Yohanes Pembaptis berkata, biarlah aku makin kecil, aku nggak diingat orang, biar Tuhan yang makin besar. Ready nggak kita? Oh, saya bukan siapa-siapa, Bapak Ibu teman-teman, saya masih relatif muda dibandingkan rekan-rekan, bahkan mahasiswa teman-teman S2, lebih tua sedikit dari teman-teman yang S1 di sini. Saya belum jadi siapa-siapa, belum bisa berkata banyak soal ini, belum mengalami apa namanya diterima orang sampai kayak gimana. Tetapi ini menjadi perenungan yang baik untuk kita, bahwa apa yang dilakukan oleh Filipus itu bukan mengabaikan jemaat, tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih penting daripada dia diingat. Apa yang dia tinggalkan? Sebuah baptisan, tanda yang tidak akan dilupakan oleh sida-sida itu. Yang menjadi tanda dia itu diterima di dalam kerajaan Allah. Yang menjadi tanda dia itu Allah selamatkan. Meninggalkan hati yang bersuka cita untuk sida-sida itu. Teman-teman tahu ya, yang teks yang dibaca itu Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Nah, ini kita imajinasi sedikit lagi ya. Penting berimajinasi karena kekurangan kita hari ini adalah kurang imajinasi ya. Nah, dia ditinggalkan, hilang gitu kan ya, Filipusnya. Dia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Kalau kalian jadi dia, terusin baca ayatnya enggak? Terusin enggak baca Alkitabnya? Sukacita nih habis dibaptis nih, atau obat baru nih. Lanjut baca ayatnya atau ditutup disimpan? Lanjut baca ya. Nah, andaikan lanjut baca, dia sampai kepada pasal 56 ayat 3 dan 4. Bunyinya begini. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering, sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang pada perjanjianku. Luar biasa ya. Kalau kalian menempatkan diri, kita menempatkan diri jadi sida-sida. Oke, pelayan yang gembala saya pergi sekarang nih, dia meninggalkan saya hati yang bersuka cita, semangat membaca kitab suci, sampai kitab sucinya di sini. Jangan orang yang dikebiri berkata, saya ini orang yang kering. Tapi Tuhan akan memelihara hari-harimu. Wow. Saya pikir itu lebih penting ya. Daripada kita diingat. Memperkenalkan orang kepada Tuhan, firman-Nya itu lebih penting. Sekali lagi, saya berkata begini nggak bisa banyak omong. Saya belum jadi siapa-siapa dalam perenungan saya. Belum menjadi orang yang berdampak besar. Sehingga belum tahu rasanya itu diingat orang, diagung-agungkan orang. Tapi minimal saya lakukan latihan-latihan kecil. Supaya paling tidak itu siap. Francis Chan pernah berkata dalam hal khotbah, teologi reformasi sangat menekankan mimbar sebagai tempat pemberitaan. Tetapi kalau kita amati 2-30 tahun terakhir, firman di mimbar bergeser menjadi pengkhotbah di mimbar. Bukan lagi orang lihat pesannya di mimbar, tapi melihat orangnya. Makanya saya bersyukur ya, di tengah pandemi kita diizinkan pakai masker untuk khotbah. Terus terang, saya sampaikan ini di beberapa kali diundang. Yang paling pertama saya sampaikan waktu pasca tahun lalu di GKP Batu. Saya menyiapkan diri untuk tidak diingat melalui hal kecil. Zaman sekarang godaannya besar loh teman-teman. Hari ini kamu diundang khotbah ya, besok masuk Instagram loh. Iya, foto kamu lagi khotbah, kamu langsung masuk Instagram loh. Langsung di
repost. Oh iya ya, pengkhotbah ini ya luar biasa ya, quotes-nya keren ya. Orang jadi ingat tuh pengkhotbahnya, quotes-nya. Bukan lagi isi khotbahnya. Dan tambah diundang, tambah replicate, begitu deh. Meskipun nggak enak sih khotbah pakai masker, saya tahu. Tapi saya membiasakan diri sekarang supaya nggak diingat orang. Belajar dari hal kecil supaya satu kali nggak ada saya, orang siap, saya pun siap. Menyiapkan diri satu kali, jemaat yang kita pernah berjasa terhadap dia nggak ingat kita. Oh, jangan salah paham teman-teman ya. Saya ketika melayani di jemaat, saya selalu berkata kepada jemaat, belajar hormati hamba Tuhan. Saya juga di kelas-kelas katakan, mari ajari jemaat menghormati hamba Tuhan. Mari kita hormati rekan kita. Itu sisi yang harus kita lakukan. Tapi dari sisi kita pun kita harus ready untuk dilupakan. Pertanyaannya, are you ready to live? Siap nggak untuk pergi? Siap nggak kayak Filipus? Pelayanan gede nih, orang luar biasa, baptis hilang, nggak sempat ada makasih macam-macam, dilupain. Tapi bukan ditinggalkan, dia itu meninggalkan sesuatu yang lebih berharga daripada ingatan tentang Filipus itu. Dia meninggalkan dia baptisan yang artinya dia itu dikuatkan berada di dalam tengah umat Allah, meninggalkan hati yang bersuka cita terus menerus bergumul dengan firman Tuhan dan mendapat peneguhan oleh firman Tuhan. Teman-teman, ready to be a spiritual shepherd, really? Apakah kita ready to serve? Kedua, apakah kita ready to pastor? Dan ketiga, apakah kita ready to live? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami pada pagi ini belajar dari tokoh Filipus yang Tuhan izinkan menjadi teladan bagi kami. Kiranya kami menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap jemaat yang Tuhan akan percayakan kami suatu hari mendapat berkat melalui pelayanan kami. Bukan kami yang dibesarkan Tuhan, tapi nama Tuhan yang diagungkan. Bukan kami yang diingat Tuhan, tapi nama Tuhan yang sungguh dimuliakan. Mampukan kami, tolong kami ya Tuhan. Kami percaya bagaimana Engkau menolong hamba-hambamu di dalam kitab suci dan dalam sepanjang sejarah. Engkau akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Guri yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Dan mungkin satu hal yang hal tentang Filipus yang mungkin juga menjadi tambahan, bahwa sebenarnya sida-sida dari Ethiopia itu setelah kembali ke Afrika, kemungkinan besar dia mengabarkan Injil kepada orang-orang di Afrika, sehingga banyak orang Afrika menjadi percaya. Dan salah satu hasil dari orang-orang kulit hitam di Afrika itu ketika mereka dibawa menjadi budak di Amerika, mereka akhirnya membawa suatu tradisi nyanyian Negro spiritual yang banyak menjadi berkat bagi orang-orang sedunia seperti zaman sekarang. Jadi siapa kira pelayanan Filipus pun akhirnya bisa mendunia dalam bentuk suatu genre nyanyian jemaat yang disebut sebagai Negro spiritual. Tapi kita tidak meresponi firman Tuhan dengan lagu Negro spiritual. Kita akan meresponi dengan sebuah pujian berjudul Konflik Zaman. Ya, dan ini juga merupakan satu tekad kita bahwa ketika kita melihat dunia ini, kita harus siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, untuk menjadi pemimpin-pemimpin spiritual shepherd, bahkan mungkin juga pengkabar Injil, sehingga Injil Tuhan boleh senantiasa dikabarkan. Dan bagi kita tadi masuk sudah memberikan persembahan yang disediakan dalam kotak. Bagi rekan-rekan yang mengikuti secara online bisa memberikan persembahan dalam bentuk digital juga, seperti yang sudah tampak di layar Anda. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Konflik Zaman.
sebagai korban diperkenan Tuhan. Waktu kerja sangat singkat, berjuanglah giat, tolong jiwa yang tersesat, hantar mereka pulang. Sudahkah kau melihat hatimu tergerak waktu Tuhan memanggil, kau siap sedia seperti nubuat di Alkitab. Dunia kita akan bergolak, badai perang kan melanda zaman kita sekarang. Mari sekali lagi kita berdiri. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang boleh mengingatkan kami, bahkan juga menolong kami ya Tuhan, menyadari siapa kami dan apa yang harus kami lakukan sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan tidak hanya sebagai hamba-hamba Tuhan yang biasa, tapi hamba-hamba yang khusus yang telah Engkau persiapkan untuk menjadi gembala-gembala yang akan melayani domba-domba-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami senantiasa boleh mempersiapkan diri kami ya Tuhan di semua area pelayanan, supaya kami kelak boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa siap melayani Engkau dan melayani sesama kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan kami yang kami berikan pada hari ini ya Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami ini ya Tuhan, dan Engkau berkati persembahan ini. Terima kasih Bapa, dan Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan doksologi, dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Areng Yoto. Sekalian, mari kita meninggalkan ruangan ini kembali kepada tugas tanggung jawab kita masing-masing dalam proses pembelajaran hari ini. Arahkanlah hati kepada Tuhan. Saudara sekalian, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, serta pertolongan Roh Kudus adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam memenuhi panggilan menjadi seorang hamba Tuhan yang siap sedia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya hari ini dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kebaktian selesai, Tuhan memberkati.